warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini bersama saya, Ibu Tri Pujiasih. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menjelaskan makna Khulafaur Rasyidin. 2. Peserta didik dapat menyebutkan nama-nama keempat Khulafaur Rasyidin. 3. Peserta didik mampu menjelaskan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. 4. Peserta didik mampu meneladani sifat-sifat kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari pengertian Khulafaur Rasyidin. Secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin umat Islam yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah pemimpin yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Kata khulafa berarti pengganti, dan ar-Rasyidin berarti mereka yang mendapat petunjuk. Ada 4 sahabat utama Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin, yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama yang menyebut dirinya sebagai pengganti Rasulullah. 2. Umar bin Khattab, khalifah kedua yang menyebut dirinya sebagai pengganti Rasulullah. 3. Utsman bin Affan, yang terkenal dengan kedermawanannya. 4. Ali bin Abi Thalib, yang dikenal atas kecerdasannya dan kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Keempat khalifah ini tidak dipilih berdasarkan garis keturunan, tetapi melalui kesepakatan umat Islam di masanya. Kemunculan Khulafaur Rasyidin terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Setelah wafatnya Nabi, muncul perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansor mengenai siapa yang berhak menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat Islam. Kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq, sementara kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat. Dalam perselisihan ini, Umar bin Khattab berperan besar dalam meredam perdebatan. Beliau mengusulkan agar Abu Bakar dibayat sebagai pemimpin umat. Dengan pidato yang meyakinkan, Umar menyampaikan kepada seluruh umat Islam bahwa Abu Bakar adalah sosok yang paling layak memimpin mereka. Setelah mendengar argumen tersebut, akhirnya kaum Muhajirin dan Ansor sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Setelah dibayat, Abu Bakar segera memulai tugasnya sebagai khalifah dengan memimpin prosesi pemakaman Nabi Muhammad SAW. Pemilihan Abu Bakar menunjukkan pentingnya musyawarah dan kesepakatan dalam pemilihan pemimpin di dalam Islam. Setelah Abu Bakar wafat, umat Islam kembali dihadapkan pada proses pemilihan khalifah. Sebelum wafatnya, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya dan meminta persetujuan umat. Umar dikenal dengan ketegasan, keadilan, dan dedikasinya terhadap Islam. Dengan restu umat, Umar pun diangkat menjadi khalifah kedua. Di masa kepemimpinannya, Umar memperluas wilayah kekhalifahan Islam hingga ke Persia, Mesir, dan Syam. Beliau juga melakukan banyak reformasi dalam pemerintahan, seperti mendirikan sistem administrasi dan pengadilan yang memperkuat keadilan dalam masyarakat. Ketika Umar bin Khattab wafat, proses pemilihan khalifah dilanjutkan melalui sebuah dewan syuro yang beranggotakan 6 sahabat terkemuka. Setelah bermusyawarah, akhirnya dewan syuro memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Utsman dikenal dengan sifat dermawan dan kedermawanannya yang luar biasa. Salah satu prestasi besarnya adalah penyusunan Mushaf Al-Quran menjadi satu versi resmi untuk mencegah perbedaan bacaan di kalangan umat Islam yang tersebar di berbagai wilayah. Sayangnya, masa kepemimpinannya juga diwarnai oleh berbagai ketegangan politik yang akhirnya menyebabkan kerusuhan. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, umat Islam memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat.
Ali adalah sepupu sekaligus menantu Nabi, serta salah satu sahabat yang paling dekat dengan beliau. Ali dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan sangat dekat dengan ilmu. Namun, masa kepemimpinannya tidaklah mudah. Ali menghadapi berbagai tantangan politik yang menyebabkan terjadinya perang saudara, seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Meskipun menghadapi konflik, Ali tetap berusaha memimpin dengan adil dan mempertahankan ajaran Islam. Dengan demikian, Khulafaur Rasyidin merupakan tokoh penting dalam sejarah Islam yang menjadi penerus Nabi Muhammad SAW. Untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, Khulafaur Rasyidin mencerminkan teladan pemimpin yang berlandaskan pada petunjuk Allah dan sunnah Nabi. Ini menjadi salah satu bentuk implementasi hadis Nabi yang menyatakan bahwa umat yang mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat akan selalu berada dalam jalan yang benar. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan inspirasi dari kisah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.